Seorang prajurit pasukan khusus sedang cuti dan ia kembali ke kampung halamannya. Namun pada saat itu ia dihentikan oleh polisi setempat. Ia dengan tegas menunjukkan kartu identitasnya, tetapi para petugas bahkan tidak repot-repot memeriksa. Jelas-jelas bahwa mereka sedang mencari masalah. Ketika mereka mencoba menggeledah tas ranselnya, prajurit itu menunjukkan pedangnya untuk mengidentifikasi dirinya. Mereka tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga menyita pisaunya dan mengancam akan membawanya kembali ke kantor polisi atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal. Karena tidak terbiasa dengan daerah tersebut, prajurit itu tidak melawan dan menuruti perintah untuk diborgol. Tanpa diduga, para petugas mengancungkan tongkat. Melihat keahliannya yang mengesankan, mereka mengancamnya dengan senjata mereka. Tak ingin menimbulkan masalah, tetapi tidak takut, dia naik ke mobil polisi. Kedua polisi itu tanpa menyadari bahwa mereka telah berselisih dengan seseorang yang seharusnya tidak mereka permasalahkan. Setibanya di kantor polisi, mereka dikejutkan oleh kepala polisi yang dapat diandalkan, yang segera memeriksa kartu identitasnya. Setelah mengetahui pria itu adalah prajurit pasukan khusus, kepala polisi membawanya ke kantornya untuk meminta maaf. Ia kemudian membual tentang bagaimana di bawah manajemen yang ketat, kota itu menikmati keamanan yang sangat baik dan kehidupan yang damai bagi penduduknya. Berharap ia akan menghargai kerja keras para petugasnya. Sang direktur membual dengan pasti, tetapi ia mengabaikannya. Melihat gaya hidupnya yang korup, ia tidak punya alasan untuk mempercayainya. Melihat penghinaannya, sang direktur mengangkat tinjunya sebagai protes. Hal ini hanya membuat pria itu marah, yang bergegas keluar sambil membawa ranselnya. Ia sedang memikirkan cara untuk membalas dendam pada sang direktur. Ia kebetulan bertemu dengan gadis yang datang untuk memberi hadiah kepada sang direktur. Setelah gadis itu mengantarkan uang, sang direktur punya rencana jahat sebelum pergi. Sementara itu, prajurit yang baru saja pergi ingat bahwa ia meninggalkan pemutar MP3-nya di kantor direktur dan kembali. Saat ia masuk, ia menyaksikan pemandangan yang tak terkatakan ini dan berpikir inilah kesempatannya untuk membalas dendam. Sang direktur yang geram karena kekecewaannya menyuruhnya mengambil barang rongsokan itu dan keluar. Tanpa ia sadari, ia sudah bersiap untuk berkelahi. Kemudian ia mengambil asbak, mencabut kabel telepon dan dengan tenang meninggalkan kantor. Ketika petugas polisi di luar mendekat, ia melemparkan asbak ke arah mereka dan kemudian menjerat kabel telepon di tangannya. Sesampainya di lobi, petugas polisi di dekatnya baru saja akan berdiri. Dalam serangkai gerakan yang memukau, semua petugas di aula dijatuhkan. Ia kemudian mengambil senjata mereka untuk menghilangkan ancaman lebih lanjut. Beberapa petugas di sebelah masih santai menyeruput kopi. Tanpa sepatah kata pun ia melanjutkan serangan baliknya. Tepat ketika pria itu hendak pergi, petugas lain masuk untuk menambah jumlah. Tanpa basa-basi lagi, mereka semua dijatuhkan bersama-sama. Pada saat ini, beberapa petugas yang lebih bodoh bergegas maju. Ia menyerang setiap petugas yang dilihatnya satu demi satu. Melihat ini, kedua petugas di pintu tidak